Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Deasi Putri Cahyati, Lani Gumilang, dan Regita Ratih yang akan mempresentasikan tentang pengolahan penilaian aspek pengetahuan yang akan dibacakan oleh Lani Gumilang. Di sini pertama pelaksanaan penilaian aspek pengetahuan. Penilaian aspek pengetahuan itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada tes tulis. Nah, tes tulis itu adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian tes lisan. Tes lisan adalah berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan, seperti wawancara, interview, itu termasuk tes lisan. Kemudian ada penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu, kelompok, maupun sesuai dengan karakteristik tugas. Nah, kemudian jenis-jenis penilaian pada aspek pengetahuan. Ada 3 jenis penilaian di aspek pengetahuan. Nah, pertama ada penilaian harian. Penilaian harian itu diperoleh dari hasil ulangan harian yang terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran satu kompetensi dasar. Nah, kemudian ada lagi nilai ulangan tengah semester. Nilai ulangan tengah semester diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan pada tengah semester. Materi ulangan tengah semester mencangkup seluruh kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaan UTS. Dan yang terakhir itu ada nilai ulangan akhir semester. Nilai ulangan akhir semester diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan di akhir semester. Materi UAS mencangkup seluruh kompetensi pada semester tersebut. Nah, Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian. Di sini ada analisis kurikulum, merumuskan tujuan, menyusun kisi-kisi, menulis soal, uji coba, dan analisis soal, revisi, dan merakit soal. Terus ada pengolahan hasil penilaian aspek pengetahuan. Hasil nilai pengetahuan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka atau bilangan bulat skala 0 sampai 100, predikat, dan deskripsi berupa kalimat positif terkait capaian kemampuan peserta didik dalam setiap muatan pelajaran yang mengacu pada setiap KD. ini baca lagi. Data pada tabel di bawah ini adalah contoh hasil pengolahan penilaian pengetahuan dalam satu semester untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada tabel, misalkan nama muatan pelajaran, ada kelas atau semester. Terus di sini ada nomor KD, misalkan nomor 1 KD-nya 3,1, tema 85, tema 2-nya ada 75, tema 3 ada misalkan strip, tema 4 strip, NPH-nya 80, NPTS-nya 75, NPAS 70, nilai KD 76, itu ya misalkan. Terus ada menentukan nilai akhir. Penghitungan NA untuk setiap KD dapat dilakukan sesuai dengan kegiatan penilaian yang dilakukan dan pembobotan. Untuk penghitungan NA KD 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 8, dan 3, 10 didasarkan pada NPH, NPTS, dan NPAS. Jika bobot di suatu satuan pendidik adalah 2 NPH, NPTS, NPAS, maka penghitungan NAKD menggunakan rumus berikut. NAKD sama dengan misalkan 2 atau NPH ditambah NPT ditambah NPAS per 4, misalkan kayak gitu. Terus yang terakhir akan dibacakan oleh Regita. Di sini ada perhitungan NA. Untuk setiap KD dapat dilakukan sesuai dengan kegiatan penilaian yang dilakukan dan pembobotan. Untuk perhitungan NA KD 3, 6, 37, dan 39 didasarkan pada NPH dan NPAS. Hal ini dikarenakan ketiga KD tersebut terdapat pada tema 3 dan atau 4 yang kegiatan pembelajarannya itu dilakukan setelah PTS. Jika bobot di suatu satuan pendidikan adalah 2 NPH dibagi NPAS, maka perhitungannya itu NAKD menggunakan rumus sebagai berikut. Nanti bisa di Udah ya,
Dan langsung aja kita ke menentukan predikat dan deskripsi nilai. Satuan pendidikan 70, maka rentang predikat berdasarkan rumus sebelumnya diperoleh data sebagai berikut. Contohnya rentang pendidikan, di situ ada rentang pendidikan, ada kolomnya KKM satuan pendidikan. Di bawahnya 70, misalnya panjang interval 30 bagi 3, 10. Terus kalau misalnya predikat dari rentang predikatnya itu, rentang tuh apa sih? Jarak berarti predikatnya itu kalau misalnya A berarti sangat baik. Berarti nilainya 89 kurang dari A 100 ya. Iya. Terus misalnya rentang predikatnya B berarti baik, termasuknya kalau C cukup, kalau D perlu dibimbingan. Nah, langsung aja kita ke kesimpulannya. Deskripsinya berarti adalah satu kaidah upaya pengelolaan data menjadi suatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Jadi predikat dan deskripsi itu bedanya, kalau predikat itu penilaian yang dilakukan dengan menggunakan skala huruf ya, A, B, C, atau D. Nah, sedangkan deskripsi itu penilaian yang dilakukan dengan kalimat. Jadi kalau deskripsi itu dibicarakan gitu, misalnya si Aurora ini nilainya sangat bagus atau perlu dikembangkan, seperti itu. Jadi predikat dengan deskripsi itu aja mungkin. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kami akan mengajukan 3 pertanyaan aja.